kerajaan tradisional Afrika dan Afrika pada masa pra-aksara hingga zaman peradaban Mesir kuno yang disusun oleh Tesalonika Banjarnahor untuk memenuhi tugas sejarah Afrika kelas C reguler angkatan 2019. Yang pertama mengenai kerajaan-kerajaan tradisional di Afrika. Pada masa kuno dan pertengahan, benua Afrika pernah memiliki kejayaannya, namun kemudian rusak dengan masuknya kolonialisme dan imperialisme barat dan perbudakan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya bukti-bukti tentang keberadaan kerajaan-kerajaan lama di Afrika. Yang pertama, Kerajaan Ghana. Kerajaan Ghana terletak di Afrika Barat, sekitar padang gurun Sahara bagian selatan. Suatu hal penting bahwa Kerajaan Ghana bukanlah Republik Ghana bekas jajahan Inggris di wilayah Pantai Gading yang merdeka pada tanggal 6 Maret 1957. Catatan pertama tentang Kerajaan Ghana ditemukan dalam tulisan seorang astronom yang bernama Al-Fazari sebelum tahun 800 Masehi. Berikutnya mengenai Kerajaan Mali. Tradisi kuno di Sudan Barat ditemukan di daerah Kangaba yang menjadi cikal bakal Kerajaan Mali sekitar sebelum tahun 1000 Masehi. Davidson menjelaskan bahwa raja pertama kali di Kerajaan Mali ialah Barmanda yang mulai berkuasa pada tahun 1050. Ada 3 periode kejayaan Kerajaan Mali, yaitu yang pertama di bawah kekuasaan Sundiata, yaitu sebagai pendiri kerajaan. Yang kedua di bawah kekuasaan Mansa Sakuru, dia memperluas kerajaan meliputi seluruh Sudan dan banyak saudagar melakukan perjalanan ke Mali. Yang ketiga di bawah kekuasaan Mansa Kankan Musa, yaitu dia kembali memperluas kerajaan hingga pada masa Mansa Sulaiman. Pada masa kekuasaan Mansa Kankan Musa, Mali menjadi pengontrol rute perdagangan emas ke selatan dan garam ke utara. Berikutnya mengenai Kerajaan Songhai. Kerajaan Songhai termasuk kerajaan lama yang terbesar di Afrika. Berdirinya Kerajaan Songhai tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kota tua Gao. Dalam sebuah penemuan arkeologi mengenai Gao, dijelaskan bahwa Gao pada abad ke-11 menjadi sebuah daerah yang kuat dan makmur. Berikutnya Kerajaan Kanan, Bornu, dan Hausa. Davidson menyebutkan tradisi Kanuri tentang 16 raja yang pernah berkuasa di Kanan Bornu. Raja pertamanya ialah Dunama Dibelemi pada tahun 1221 sampai 1259. Kerajaan Hausa berada di utara Nigeria. Berdasarkan kronik Kano, raja pertama ialah Bagoda yang berkuasa pada tahun 1999 Masehi. Kekuasaan Hausa tidak berlangsung lama. Wilayah banyak yang kemudian berada di bawah kekuasaan Bornu. Kano sebagai daerah utama Hausa jatuh ke tangan Bornu pada abad ke-15. Banyak dari wilayah Hausa kemudian jatuh ke dalam kekuasaan Fulani pada tahun 1804 sampai 1811. Berikutnya Kerajaan Benin. Kerajaan Benin terletak di Nigeria. Kerajaan Benin dapat dikatakan sebagai kerajaan rimba asli yang terbaik di Afrika karena jauh dari pengaruh Arab dan Eropa. Kerajaan Benin baru mengadakan kontak dengan Eropa pada abad ke-15. Perekonomian Kerajaan Benin bergantung pada perdagangan. Barang dagangan dari Kerajaan Benin antara lain merica, gading, minyak kelapa, hasil karya seni, dan budak berlian. Pada tahun 1897, Kerajaan Benin dikuasai oleh Inggris. Kejayaannya mulai pudar dan kembali muncul saat Nigeria merdeka. Berikutnya mengenai Afrika pada masa pra-aksara hingga zaman peradaban Mesir kuno. Yang pertama mengenai latar belakang dan isi mitos The Dark Continent. Afrika sering dikenal dengan sebutan The Dark Continent. Istilah ini merupakan istilah yang sudah membantu dalam masyarakat luas yang berasal dari suatu predikat yang ramai diteriakan pada zaman kolonial terhadap Afrika. Bangsa Barat yang merasa dirinya lebih unggul selalu memberikan penilaian yang rendah terhadap Afrika. Yang kedua mengenai realita historis dan kultural. Pada saat bangsa Barat datang di Afrika, mereka menjumpai banyak hal yang serba rendah, sehingga ditarik kesimpulannya bahwa Afrika tidak mampu mengembangkan peradaban. Meskipun orang Afrika tidak mempunyai tulisan, bukan berarti mereka sama sekali tidak menggunakannya. Sebagian masyarakat Afrika
pernah pula menggunakan tulisan yang diperoleh dari bahasa Arab. Secara umum, pengaruh kondisi lingkungan ternyata sangat menghambat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban Afrika. Hambatan-hambatannya yaitu selain tanahnya yang rendah, pemupukan juga tergantung pada hewan ternak yang banyak daerah ternyata tidak ada. Peradaban Mesir kuno telah lama tenggelam. Peninggalan-peninggalannya banyak terdapat di kiri kanan sepanjang sungai Nil maupun yang tersebar di berbagai benua. Berikutnya mengenai ikhtisar sejarah dan keagamaan Mesir kuno. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peradaban Mesir kuno bertambah maju setelah terpecahnya huruf hieroglif. Ilmu mulai berkembang berkat jasa bangsawan seniman Prancis Vivant Donon, merupakan salah seorang dari 175 ekspert yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte dalam ekspedisi ke Mesir pada tahun 1798. Yang pertama mengenai zaman pradinasti. Peradaban Mesir kuno berlangsung di sekitar sungai Nil berbatasan dengan padang pasir Arabia sebelah timur, padang pasir Liha di sebelah barat, Laut Tengah di sebelah utara, dan Serenuk di daerah Nubia di sebelah selatan. Yang kedua mengenai zaman Old Kingdom. Bentuk negara kesatuan merupakan sejarah nasional Mesir yang pertama. Persatuan tersebut membawa dampak di bidang pemerintah, religi, ekonomi, sosial, dan kultural. Raja Mesir diberi sebutan khusus yaitu Pharaoh. Yang ketiga, zaman Middle Kingdom. Gejala kemunduran Mesir sebenarnya telah terlihat ketika menjelang berakhirnya periode Old Kingdom. Periode baru ini disebut New Kingdom. Periode ini mulai setelah berakhirnya kekuasaan bangsa asing Hyksos di Mesir. Dinasti yang mula-mula naik adalah dinasti 17 yang didirikan oleh Amenhotep. Berikutnya mengenai politeisme Mesir kuno. Menurut beberapa ahli keagamaan Mesir kuno, berbentuk politeisme yaitu mempercayai dan memuja lebih dari satu dewa. Berikutnya mengenai Atonisme. Pada masa pemerintahan Amenhotep III, Mesir mengalami puncak kejayaannya. Pada masa itu, Mesir menjadi sebuah imperium dengan daerah kekuasaan yang luas, meliputi lembah Nil dan daerah sekitarnya yang meliputi Nubia, Somalia, Jazirah, Arabia, Asia Kecil, serta beberapa kepulauan Aegea. Sekian hasil presentasi dari saya ucapkan terima kasih.